Ibu aku waktu itu memang tujuannya make up itu adalah untuk selingan. Jadi Senin sampai hari Rabu, sampai hari Sabtu kan bekerja sebagai PNS. Senin sampai Jumat bekerja jadi PNS. Sabtu Minggu adalah waktu untuk make up. Alasannya karena untuk menambah uang belanja. Jadi bisa untuk jajan anak-anak, untuk beli apa, untuk jalan-jalan gitu. Jadi nggak merepoti bapak. Ya oke, akhirnya mau nggak mau saya udahlah ikhlas niatilah ta'ala bantu ibu gitu. Udah, tapi make up ini akhirnya saya hentikan ketika menikah. Jadi aku menikah itu udahlah, aku stop dulu, pending dulu make up, nggak tahu bisa mulai lagi kapan atau mungkin bahkan tidak aku mulai menutup buku Waktu itu ya, tahun berapa itu Kak? Saya menikah tahun 2007 menikah, langsung diajak ke pedalaman Papua waktu itu, nggak bawa alat make up sama sekali, seadanya aja waktu itu, dan barang-barang apa saya bawa seadanya. Ternyata sampai sana salah saya, ternyata orang sana itu benar-benar fashionable. Oh gitu, betul, karena banyak pendatang. Dan aku kira kan di pedalaman ternyata mereka sekalinya belanja ke Jakarta. Bahkan ibu PKK-nya itu aja charter pesawat waktu itu Untuk ke shopping ke Jakarta. Subhanallah. Arisan juga atasnya merek-merek apa gitu. Makanya kan wah, nyesel ya waktu itu ya nggak dibawa yang bagus-bagus apa. Dan di sana juga ada aja orang yang tahu bahwa aku tuh bisa make up. Dan akhirnya sempat juga di sana make up beberapa kali gitu. Jadi dimanapun berada itu pasti orang akan tahu kemampuan kita waktu itu. Akhirnya setelah dari sana 2 tahun kembali ke Jogja karena saya udah hamil. Nah, jadi alhamdulillah 2009 dikaruniai keturunan setelah 2 tahun menunggu. Jadi kebetulan suami jadi dokter haji waktu itu, dikasih rezeki ya. Dan saya belum berijab waktu itu. Mungkin ini yang dinamakan mukjizat Allah ya. Jadi setelah saya memutuskan untuk berhijab, udahlah aku berhijab aja. Masa berijab cuma untuk nazar, waktu itu nazar, hamil berijab. Akhirnya suami pulang, saya hamil kembali ke Yogyakarta, ke Malang dulu. Suami kembali ke Malang dan menempuh pendidikan spesialis di Jogja. Saya ikut ke Jogja. Kita ngekos dan ngontrak di Jogja. Oke, di Jogja berapa lama? Terus kemudian pada waktu itu di Jogja masih sempat make up juga di Jogja? Belum, karena saya menuntut buku dan waktu itu hamil. Oke, jadi istirahat dulu karena memang lagi alhamdulillah seneng dan Gak ada kepikiran kembali ke dunia uang. Oke. Gak ada, karena waktu itu memang istiqomah menjadi istri yang baik. Subhanallah. Dan tapi pastinya karena lagi seneng-senengnya kan, karena lagi hamil juga kan anak pertama. Jadi memang udah menunggu 2 tahun, alhamdulillah dikaruniai putra ya. Terus fokus dulu deh gitu. Terus lanjut lagi mulai tiba-tiba make up itu kapan? Nah itu, jadi setelah di Jogja sempat ikut suami juga dalam beberapa bulan di Jogja itu tiba-tiba suami dapat beasiswa S3 waktu itu di Jepang. Akhirnya saya ikut juga ke Jepang setelah punya anak umur 2 tahun lah ke sana. Lagi-lagi ada aja yang tahu saya bisa make up. Sempat make upin pengantin Pakistan waktu itu. Di Jepang. Okay. Tepatnya di Masjid Kobe. Jadi kita tinggal di Kobe Prefecture waktu itu ya. Terus mungkin dari sini tuh saya terbersit dalam hati ya, cuma kenapa sih ujung-ujungnya aku selalu make up lagi gitu loh. Meskipun di Jepang itu setelah setahun belajar bahasa Jepang kan akhirnya aku bekerja di beberapa tempat di sana. Waktu di Jepang. Betul. Sembari menunggu suami juga sekolah ya. Itulah tadi yang saya omongin di awal ya. Saya orangnya nggak bisa diam. Saya nggak mau tinggal di manapun, nggak berkarya tuh nggak mau. Jadi saya mesti bilang ke suami, aku harus ada pekerjaan. Gitu. Mungkin juga karena pride ya. Pride aku tuh nggak mau cuma berumah tangga biasa gitu. Terus di Jepang bekerja di mana? Bekerja sebagai pengajar, staf pengajar bahasa Indonesia waktu itu. Juga membantu teman yang punya toko halal. Karena mungkin saya teknologi pangan ya, jadi kepengen tahu makanan Jepang itu seperti apa. Terus ada teman juga yang mengajak bekerja di sebuah factory ya, di pabrik makanan.
waktu itu ada sempat beberapa teman, aku ngapain sih kok maunya kerja di pabrik, itu kan pekerjaan rendahan gini-gini, part time. Nah, aku tuh nggak melihat itu ada sebuah pekerjaan yang hina, karena waktu itu melihat dari gajinya aja per jam 800 yen. Lumayan. 800 yen itu setara 800 ribu. 800 ribu rupiah per jam. Jadi waktu itu karena melihat dari nominalnya, karena kalau dari beasiswa nggak cukup, kita mau jalan-jalan kemana. Jadi dari hasil bekerja di 3 tempat itu tadi, bahkan tapi di pabrik itu bukan pabrik yang ini ya, itu pabrik khusus untuk pelajar. Jadi memang aku pengen tahu pabrik di Jepang itu seperti apa, mekanisme pembuatan makanan di sana seperti apa, karena sesuai dengan apa yang aku pelajari. Betul, pengen tahu aja, penasaran. Tapi dari situ, dari ketiga jenis pekerjaan itu akhirnya menghasilkan lumayan yang bisa menjelajahi 15 prefektur di Jepang waktu itu dari duit aku. Jadi beasiswa suami untuk kehidupan sehari-hari, duit aku untuk jalan-jalan terus sama-sama. Jadi masih seimbang ya, sekolah iya, jadi istri iya, nggak sepanang kan akhirnya kalau ada jalan-jalan ya kan. Jadi kan happy kan, di sana nggak ngeliat tembok lagi tau, apa di Jepang kan rumahnya kecil-kecil gitu kan. Dan akhirnya setelah dari Jepang kembali lagi ke Indonesia, suami karena kembali ke Indonesia itu karena lagi-lagi aku mau melanjutkan S2 karena masih kepikiran pengen jadi PNS waktu itu, masih umur 32 lah, masih ada kesempatan jadi PNS meskipun tuh aslinya nggak suka bekerja kantoran tuh nggak suka, tapi kan nyoba karena aja. kalau PNS kan pada waktu itu menjanjikan ya, maksudnya untuk hidup 1 bulan kan menjanjikan. Iya cukup lah 1 bulan, mumpung belum 35 kan dicoba aja. Tapi karena memang ya yang namanya berbakti kepada suami itu memang mungkin manjur ya, number 1 ya, betul banget ya, the power of husband. Jadi karena memang mungkin dari suami saya kurang merestui saya jadi PNS, semotot apapun saya berjuang menempuh pendidikan S2, ngajak anak saya yang masih kecil, kita ngekos berdua, istilahnya nekat ya waktu itu ya. Untungnya orang tua mendukung sih, nggak melarang. Karena orang tua juga PNS, pasti pas anaknya mau PNS, yes ada yang meneruskan PNS gitu. Iya gitu juga sih. Terus ya udah, akhirnya lulus. Kok ya kebetulan 2 tahun itu nggak ada penerimaan PNS sama sekali. Percaya nggak percaya ya. Jadi memang kalau memang suami sudah istilahnya berkehendak kamu tuh harus gini-gini tuh kayaknya memang manjur. Jadi udahlah kayaknya memang bukan jalannya aku di PNS, dan karena memang aku juga nggak suka, percuma daripada aku memaksakan keinginan yang tidak kita sukai, buat apa gitu kan, hidup cuma sekali. Ya udah akhirnya suami pulang lagi, terus kita bisa bangun rumah di sini, menetap di sini. Suami kebetulan mengajar dan staf di UGM dan Sarjito. Tapi lagi-lagi kan aku orangnya nggak bisa diam, nggak bisa dipaksa di rumah aja gitu. Akhirnya minta izin suami untuk bekerja waktu itu. Kamu mau kerja apa? Gitu. Mau jadi dosen. Pada waktu itu, ya. Iya, aku jadi dosen. Sempat melamar di beberapa universitas swasta di Jogja. Cuma ternyata Jogja itu UMR-nya rendah. Jadi sempat putus asa ketika melamar ke salah satu universitas dan gajinya segitu. Jadi sempat ditawarin, terus kemudian gaji segini ya Bu 1 bulannya. Yes. Betul. Sedangkan anak waktu itu butuh perhatian. Karena anak saya kan agak spesial ya waktu itu, spesialis terlahir hipertonus waktu itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk gajinya aja nggak sampai separuh gaji saya di tahun 2005 waktu itu. Ini cuma segitu, effortnya Senin kerja Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore. Jumat ya? Dulu Sabtu dulu. Sabtu waktu itu. Nggak dulu kan sudah ada Senin sampai Jumat, cuman keputusan di universitas swasta kan memang seperti itu. Sampai Sabtu. Jadi dosen muda itu mungkin diforsir ya. Okay. Akhirnya udah nggak usah. Nah akhirnya iseng-iseng kan. Ya bilang ke suami, ya pengen deh beli apa itu namanya koper make up yang hitam tuh loh, pengen buat aku aja sendiri gitu. Terus habis itu oh iya cuma ini lanjut ya. Iya lanjut monggo. Jadi ini cuma wacana aja waktu itu. Nah kebetulan ada teman yang mau merit waktu itu,
teman kuliah. Tahun berapa itu? Itu saya udah baru lulus S2 tahun 2016-2017. Okay. 2017 kalau nggak salah. Di teman mau nikah, dia minta di make upin waktu acara lamaran gitu. Terus saya kan, aduh aku nggak pede, udah Mbak Ika nggak apa-apa, ngotot, habis itu ya udah aku make up. Dan aku cuma punya make up beberapa dan beberapa juga udah lapuk, udah kadaluarsa. Apa yang aku punya gitu ya pada waktu itu. Jalan make up yang kadaluarsa aku skip semua, aku buang, aku beli baru dan pakai koper jadul zaman dulu. Kan aku kemana-mana tak aku bawa gitu. Karena memang aku dimanapun mesti ada jalan make up yang aku bawa. Jadi akhirnya nekat bawa alat make up tadi, make upin temenku. Terus temen aku tuh suka banget dari make upnya, dari hijabnya. Padahal berapa tahun skip? 10 tahun lebih skip, dan itu pertama kalinya aku make up lagi tahun 2017 itu. Terus akhirnya temen aku tuh maksa untuk membuat Instagram. Kamu tau gak bikin aku aja bikin? Yes. Ya aku bikin. Buat apa sih? Udah diupload aja karya-karyamu, bagus kok. Jadi sebelumnya nggak punya Instagram? Nggak ada Instagram. Ada Instagram tuh zaman ketika aku di Papua, tapi itu kan Instagram pribadi. Aja. Belum tahu waktu itu yang mualah apalah, karena nggak kepikiran untuk kembali lagi ke jalan itu. Udah menutup buku istilahnya. Akhirnya dibuka lagi, dikorek lagi di Jogja, make upin, terus akhirnya aku upload. Tapi aku bisa bilang menutup buku, tapi rasa penasaran yang make up itu nggak bisa hilang karena memang itu passion. Setiap kali lihat make up, aduh kan harusnya gini, aduh kok ini gini sih, oh ternyata ada teknik baru, oh gini. Akhirnya penasaran. Karena sepenasaran itu membawa aku untuk pengen dia tahu teknik make up terbaru yang sekarang kayak apa sih. Nah itu akhirnya yang membawa aku berkenalan dengan Mua di Jogja. Mau dilanjutkan apa nanti? Sekarang saja. Iklan lewat. Jadi dulu sempat jadi among tamu di acara pernikahan teman suami. Di situ di make up oleh perias. Jadi kita duduk di bawah. Terus habis itu lesehan. Ya. Aku tuh bawa make upku sendiri karena aku tahu kalau misalnya make up borongan tuh udah pasti make upnya B aja. Jadi aku bawa make up sendiri berharap untuk di make upin. Karena kan setiap orang itu kan dia punya standar make upnya sendiri gitu. Jadi udah aku bawa aja, siapa tahu ibunya mau make upin aku pakai alat make upku gitu kan. Kenapa aku nggak make up sendiri? Karena waktu itu aku penasaran, aku males pengen tahu kalau di make upin kayak apa di wajah aku. Ya udah, sampai sana ibunya itu sudah mengeluarin alat make up. Aduh, kok merek itu kan mereknya enggak banget gitu buat aku, karena aku tahu kan. Bu, maaf bisa nggak Bu kalau pakai alat make up aku keluarin alat make upku. Udah cemberut dong orangnya. Cemberut dan kayaknya nggak mau gitu loh. Aduh Mbak, saya nggak terbiasa pakai itu, karena cuma Ultima Delicate gitu yang aku bawa. Terus akhirnya karena aku nggak bisa, mungkin kecewa, ada seorang Mua yang tiba-tiba noleh ke aku, sini Mbak, aku make upin aja. Dan Mua itulah yang istilahnya membawa kembali aku ke dunia Mua. Mbak Maya itu ya, Maya FM ya, itu Mbak Maya itulah yang akhirnya jadi temen. Jadi akhirnya aku di make up sama Mbak Maya. Di situ aku lihat kopernya Mbak Maya kan, nih keren ya Mbak, make up ini apa mereknya ini, kok aku banyak nggak tahu merek make up yang sekarang gitu loh. Ini bagus ya, gini. Akhirnya di make up Mbak Maya dan hasil make upnya waktu itu bagus dan aku suka. Terus habis itu dari Mbak Maya ini kita lanjut ngobrol-ngobrol, dan Mbak Maya sempat make upin aku di rumah juga. Kalau pas Mbak ada acara terus kemudian apa gimana? Bisa. Mbak Maya pengen bikin foto. Ceritanya Mbak Maya tuh ngasih Mua awal-awal juga cerita ke aku. Oh iya Mbak, boleh. Akhirnya make up di rumahku dan kita akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya dari situ aku bilang, Mbak Maya, aku pengen deh les kursus singkat itu ke Mua, pengen tahu make up zaman sekarang tuh kayak apa sih trennya. Oh ya nggak apa-apa, Mbak Ika lihat aja di Instagram. Sekarang kan Mua di Instagram, oh gitu di Instagram, iya searching aja. Akhirnya aku searching di Instagram, aku menemukan beberapa Mua dan jatuh ke Mbak Anissa 028. Itu 2000 berapa? 2017. Masih 2017. Masih 2017 akhir ya. Jadi waktu itu ketemu Instagramnya Mbak Anissa dan aku cocok sama stylenya waktu itu.
Ya udahlah aku nyoba. Mbak Maya, aku udah ketemu nih muanya Mbak Anissa. Oh itu temanku, bilang gitu. Oh teman dia. Terus ayo kenalin aja gitu. Akhirnya dikenalin ke Mbak Anissa. Dan waktu itu aku make up course cuma berapa jam waktu 3 jam atau 4 jam waktu itu ya. Dengan harga private cuma 600.000. 2017 udah dapat bedak channel, foundationnya yang Move, pokoknya semuanya serba branded. Dan aku diajari Mbak Anissa waktu itu, berterima kasih sekali ya sama Mbak Anissa. Akhirnya yang membawa aku ke dunia MUA itu ya Mbak Anissa dan Mbak Maya. Kita berteman, karena aku modelnya kan di Jogja ini gak ada saudara, gak ada teman gimana. Jadi setiap kali ada ini aku ada berteman orangnya, kadang WA gimana. Dan akhirnya lanjut, nggak cuma berhenti sampai situ aja. Akhirnya Mbak Maya mulai ngasih job ke aku. Sudah berani nggak? Udah yuk. Mbak Anissa juga kasih job gitu. Akhirnya dari situlah titik balik aku kembali jadi MUA. Didukung lagi waktu itu suami lagi jalan-jalan di Amplas. Terus kamu katanya pengen koper. Iya, pengen koper make up cuma buat aku sendiri, nggak make up lagi, aku nggak mau, males loh gitu. Pada waktu itu ya. Kenapa nggak make up lagi? Enggak, capek, males. Peres gitu. Pengen aja buat aku, buat di rumah gitu. Kan koper sekarang lucu ya, bisa ada suara-suaranya gitu ya. Akhirnya kita ke Kai Collection waktu itu di Amplas sudah ada Kai. Terus habis itu tertambat ke koper makeup warna hitam. Tapi sama suami dibilang itu loh bagus rose gold gitu. Aduh kok rose gold sih gitu-gitu. Tapi jelek banget ya. Tapi ya lucu sih ya gitu. Setelah lihat-lihat aku ya pengen ke toilet, aku toilet dulu ya gini. Waktu balik dari toilet tiba-tiba itu sudah dibayar, yang namanya koper sudah terbeli, sudah di packing. Gimana sih kalau dibeli? Ya iyalah, karena suami mungkin maksudnya surprise gitu loh. Ya waktu itu agak kecewa, ya aku yang rose gold gitu kan, karena aku maunya hitam. Karena hitam mungkin waktu itu nggak mendukung, fasilitasnya kurang. Jadi setelah aku bawa ternyata itu titik balik di mana koper makeup rose gold itu jadi tren waktu itu. Benny Sorba pakai, Oli Sarawati pakai, terus Syahrini juga punya. Nah akhirnya aku pede-pede aja pakai koper rose gold itu. Ya dari situ akhirnya job make up mulai berdatangan, terus aku upload di Instagram. Jadi nothing tulus aja kerja. Akan pada dasarnya karena memang suka edit foto, memperindah orang tuh suka. Jadi aku upload. Dari situ ada mulai berdatangan dan diajak kadang Mbak Maya, Mbak Anissa juga. Jadi alhamdulillah ya perjalanan karirnya juga didukung oleh suami. Betul. Alhamdulillah suami mendukung asalkan tidak meninggalkan kodratnya sebagai rumah tangga dan tetap jadi madrasah utama untuk anak. Saya menganggap MUA itu sebagai hobi. Tujuan utama atau pekerjaan utama adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang memandang MUA sebelah mata, saya tinggal bilang itu adalah hobi dan bukan pekerjaan utama saya. Dan mungkin bagi MUA-MUA yang itu merupakan pekerjaan utamanya dia, juga nggak apa-apa, tunjukkan saja. Biarkan orang lain mencibir, yang penting hasilnya. Yang penting endpoint-nya seperti apa. Gitu kan. Kalau misalnya kita usahakan ada namanya break even point. Nah, di sini untuk menjadi MUA, break even point-nya apa? Jeder.